Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang mana beranggotakan saya Faik Abdul Aziz Hidmat dengan NIM 241234038 dan rekan saya Farhan Satrio dengan NIM 241234041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait metodologi perancangan untuk alat pemecah dan pengocok telur. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja. Pertama, untuk latar belakang dari perancangan alat ini adalah karena alat pemecah dan pengocok telur yang ada di pasaran masih terpisah sehingga proses memasak kurang efisien dan kurang higienis. Selain itu, alat pengocok yang ada sering kurang ergonomis dan sulit dibersihkan. Nah, tujuannya dari rancangan kami ini adalah membuat alat multifungsi yang dapat memecah dan mengocok telur dalam satu perangkat dengan penggunaan yang cepat, aman, dan mudah dibersihkan, serta ekonomis dan juga menggunakan material yang food grade. Lalu, untuk hasil analisis pasar, di sini kami menemukan bahwa kebanyakan produk hanya memiliki satu fungsi saja. Tidak ada alat mekanis yang menghubungkan dua fungsi sekaligus. Nah, ini menjadi peluang yang besar untuk berinovasi. Nah, keinginan konsumen juga konsisten, itu mereka butuh alat yang mudah digunakan, tidak memakan tenaga, higienis, multifungsi, dan harganya juga terjangkau. Lalu masuk ke identifikasi permasalahan, yang mana masalah utama yang kami temukan adalah alat masih terpisah, rawan cangkang ikut masuk, sulit dibersihkan, dan kurang ergonomis. Maka kami menetapkan beberapa tuntutan seperti proses maksimal 10 detik, berat maksimal 700 gram, kapasitas minimal 2 butir telur, dan biaya produksi yang tetap ekonomis. Lalu masuk ke konsep desain, di mana di sini kami sudah membuat black box diagram, di mana dengan fungsi utama yaitu memecahkan dan mengocok telur. Lalu untuk memenuhi fungsi utamanya diperlukan energi, yaitu berupa tenaga manusia, material berupa telur utuh dan mentah, lalu sinyal itu berupa prosedur penggunaan alatnya. Lalu nanti akan dihasilkan telur yang sudah terbuka dan sudah terkocok. Lalu di sini juga ada diagram fungsi yang mana ada beberapa fungsi bagian, yaitu menyiapkan telur di alat, memecahkan telur, memasukkan telur ke wadah, dan juga mengocok telur. Ini merupakan bentuk yang lebih detail dari fungsi utamanya. Kami membuat tabel morfologi untuk menghasilkan 4 variasi desain. Masing-masing terdiri dari pilihan mekanisme menyimpan telur, cara memecahkan, cara memasukkan telur ke wadah, dan jenis pengocok yang digunakan. Variasi yang muncul cukup berbeda, mulai dari sistem bilah pisau, corong, hingga berbagai tipe mixer seperti balon whisk dan pedal mixer. Kemudian, kami melakukan screening konsep dengan 4 kriteria penilaian utama, yaitu kemudahan dibersihkan, kecepatan proses, keringanan alat, dan kemudahan penggunaan. Dari hasil screening konsep, variasi 1 mendapatkan nilai total paling tinggi dan unggul pada sebagian besar kriteria. Karena itu, variasi 1 ditetapkan sebagai konsep terpilih untuk dikembangkan lebih lanjut. Pada tahap embodiment design, kami mulai memvisualisasikan konsep terpilih ke dalam bentuk desain 3D. Kami menentukan bentuk base, handle putar, swivel gear, whisk, serta mekanisme pembuka telur dan corong pengarah. Mekanisme gear digunakan untuk meneruskan tenaga putar dari handle menuju whisk, sehingga telur dapat dikocok secara merata. Komponen standar pada alat ini meliputi pembuka telur, corong, swivel gear, skrup M3, whisk, dan returning ring. Sedangkan komponen standar adalah base atau wadah utama, pin, handle putar, dan plat penopang whisk. Kombinasi keduanya membuat alat mudah dirakit, lebih kokoh, dan tetap aman untuk kontak dengan makanan. Selanjutnya kami menghitung BOQ atau Bill of Quantity dari perhitungan harga satuan semua komponen. Total biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu alat adalah sebesar Rp213.000. Harga ini masih tergolong ekonomis mengingat alat memiliki 2 fungsi sekaligus dan menggunakan material food grade. Dengan konsep dan desain ini, alat pemecah dan pengocok telur kami diharapkan dapat menjadi solusi
yang lebih efisien, higienis, dan mudah digunakan baik untuk rumah tangga maupun usaha kecil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.